Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu dengerin podcast gua Husein Ja'far Al-Hadar bertajuk Berbeda Tapi Bersama. Dan kali ini gua kembali menghadirkan sang raja terakhir. Halo Habib. Dari tawa Anda aja sudah. Kenapa emang ketawa gue jahat ya? Mana ada itu? Kayak nyebelin gitu. Bagi orang yang nggak kenal lu tuh ini tawa nyebelin. Iya, gue sering dengar itu. Katanya ketawa gue nyebelin gitu. Ya mendingan ketawanya nyebelin daripada tingkah lakunya nyebelin. Ya, tapi kayaknya saya dua-duanya deh kayaknya. Kayaknya sih. Bahkan bukan hanya itu, orang yang berteman dengan lu, iya, kedapetan juga seolah-olah nyebelin. Oh iya. Gua gitu. kadang dibilang, lu kayaknya nyebelin tuh sejak kenal Coki. Waduh. Ternyata aura saya cukup seperti itu ya, gila iya, juga. Sampai bikin gitu. Sampai aura kehabiban gue aja bisa ditandingin loh. Tapi mungkin ini pujian buat lu, ini komplimen buat lu. Ada orang yang bilang, Cok, tapi lu semenjak kenal Habib lebih kalem kata. Serius? Iya, benar. Was. Jadi kayak lebih kalem, lebih buat mereka gitu. Berarti mungkin memang saya menyerap aura kehabiban Anda mungkin. Iya. Tapi itu kan kata teman lu. Kata teman gue sebaliknya. Apakah Anda sudah Husein Ja'far Wardede? Lucu. Jok, gue mau ngomongin satu hal yang menurut gue kita berbeda nih. Tapi sama-sama pengen bahagia. Oh, iya. Lu pengen bahagia nggak? Oh jelas, kayaknya semua makhluk hidup sih pengen bahagia. Hidup kita buat bahagia itu paling nggak kita sama di sana. Tapi apa kebahagiaan menurut lu dan menurut gua ya itu menarik untuk diobrolin. Menarik. Kalau gua sih ya, gua meyakini Al-Qur'an itu bilang kehidupan dunia itu hanya senda gurau belaka. Jadi kita harus serius, tapi bukan ini kehidupan kita. Ini menjadi berarti kalau kita untuk akhirat. Karena itu kebahagiaan itu yang dicari utamanya bukan di dunia, tapi di akhirat. Tapi gue juga gak dilarang dalam agama gue untuk bahagia di dunia asalkan tidak menggadaikan akhirat gue. Gitu. Silahkan jadi kaya asalkan kayanya untuk berbagi gitu. Silahkan mencari ilmu pengetahuan asalkan ilmu pengetahuan itu digunakan untuk semakin mengukuhkan iman gua dan memastikan kehidupan akhirat gua dengan membagikan ilmu itu dan lain sebagainya lah. Intinya kehidupan gua itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat, dan karena itu kebahagiaan gua bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Dan kalau harus memilih, gua memilih akhirat. Betul. Bahagia gua, gak apa-apa gua berdarah-darah di dunia asalkan di akhirat gua bahagia seperti mantan agama Anda dulu. Nggak apa-apa berdarah-darah kan? Ya betul. Yang penting nanti di akhiratnya atau di kehidupan setelah kematiannya bisa mendapatkan pahala atau apalah itu. Iya. Anda agak ini kayaknya pahala atau apalah. Enggak, karena begitu tadi gue ngerti poin lo Bib, dan gue mengapresiasi bahwa sebenarnya memang orang beragama itu bukannya anti dengan kesenangan duniawi, enggak. Ya relevan aja lah, ya balance aja lah, balance gitu. Nah, kalau konsep kebahagiaan lu kan nggak percaya akhirat. Nah, kalau lu konsep kebahagiaannya itu gimana, Jo? Konsep kebahagiaan gua itu adalah pada saat kita bisa hidup di dunia ini dengan menjadi diri kita tanpa harus terbebani oleh apa kata orang gitu. Oke. Tanpa kita harus bisa terpenjara oleh mungkin tanda kutip ya, karena gue belum nemuin istilah yang tepat ya. Mungkin tanda kutip norma-norma masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat yang mencegah kita untuk menjadi diri kita sendiri, yang akhirnya itu membuat kita jadi membunuh diri kita pelan-pelan karena kita menyangkal siapa kita sebenarnya. Oke. Tentunya konteksnya selama kita tidak melanggar hak properti orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain ya tentunya. Misalnya contoh, gue tidak membenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa diri saya memang suka nusuk-nusuk orang ya, jadi biarkan ya enggak gitu, itu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu, karena itu sudah bertabrakan dengan hak properti orang lain gitu, property right, di mana dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk yang lain-lain. Tapi ini lebih ke kebahagiaan gue adalah bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang memang gue pilih gitu. Kebahagiaan itu bagi kita itu ya juga gini, Cok.
gue tuh ngelihat kebahagiaan itu bukan bersifat materi. Ya, betul. Tapi kebahagiaan itu hati gitu. Betul. Walaupun miskin, saya tidak apa-apa. Betul. Asalkan hati saya bahagia. Nah, kalau gua mungkin agak berbeda dengan hal tersebut. Mungkin akan gua kasih tahu di poin mana berbedanya, Bib. Mungkin gua akan mulai dari hal yang tidak gua setuju dulu. Apakah nanti kita akan ada hal yang kita setujui karena ini, kita lihat nanti. Gua kurang sepakat dengan statement yang mengatakan bahagia itu sederhana. Iya. Karena buat gua bahagia itu kompleks. Karena setiap orang itu pasti punya hal yang berbeda tentunya untuk membuat dia bahagia. Jadi menurut gua dari situ pun resep yang sama tidak bisa dipaksakan ke semua masyarakat supaya bahagia. Ada sih kisi-kisi umumnya ada, tapi pasti itu pun harus dengan sentuhan-sentuhan personal yang berbeda-beda kepada setiap orang. Detailing. Dan ini yang paling gue sebel. Kadang tuh orang-orang di luar sana suka suka mengambil potret orang-orang anak-anak yang kurang beruntung, yang dia main futsal di tengah jalan, terus ketawa-tawa. Lihatlah mereka bahagia sederhana. Nggak, kalau buat gue gini, kasih gue waktu seminggu. Gue ajak anak-anak ini ke Disneyland, gue kasih PS5, terus gue kasih semua hal-hal yang menarik, terus gue balikin lagi ke daerah kumuh. Kita lihat iris kuping gue, masih seneng nggak dia main futsal? Menurut gue bahagia itu sederhana bullshit. Buat gue tuh kalimat itu muncul karena lu kurang referensi. Lu tuh kurang referensi karena apalagi ada lagi nih program-program yang menurut gue sangat wadaw nih, Bib. Dan kadang yang bikin gue sebel, dia masukin unsur agamis di sini. Nih, tuker nasib. Kita supaya orang bisa lebih bersyukur. Yang kaya jadi miskin, minggu depan kaya lagi. Masalahnya yang miskin. Aduh, miskin lagi gimana nih? Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.